teman-teman, kembali lagi bersama saya di acara podcast Bincang-Bincang Santai. Nah, topik hari ini mengenai kehidupan mahasiswa di Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber yang berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2018. Halo Kak Intan, gimana kabarnya? Halo Pika, kabar saya puji Tuhan, baik. Nah, Kak Intan, hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan mahasiswa, terutama di Universitas Sanata Dharma nih. Kakak sendiri kan berada di Prodi Pendidikan Matematika. Aku pengen nanya nih, gimana sih awal waktu kakak mulai mendaftar di Universitas Sanata Dharma dan memilih Prodi Matematika sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi? Nah, untuk awalnya ya, saya awalnya dulu SMA masih bingung banget mau masuk jurusan apa. Nah, kedua orang tua saya itu pengennya masuk ke kesehatan, tapi sayanya nggak mau masuk kesehatan. Wah, kenapa Akhirnya, ini Kak Intan nggak mau masuk ke kesehatan? karena orang tua saya sendiri kan orang kesehatan. Saya setiap hari masuk rumah sakit, ngeliatin kegiatan beliau kayak gimana. Kalau libur nggak bisa libur Natal nggak libur, itu tuh kayak nggak enak aja gitu. Jadi lebih pengen guru gitu. Nah, waktu mau masuk perguruan itu FKIP, saya masih bingung mau masuk mata kuliah jurusan apa gitu. Karena mau daftar pakai nilai rapot, lalu nilai rapot saya kebetulan yang paling besar kimia sama matematika, jadinya saya pilih pendidikan matematika dan kimia, dan yang masuk pendidikan matematika gitu. Ibarat takdir ya, udah ditempatkan di pendidikan matematika. Jadi awalnya milihnya dua, kimia dan matematika, dan tembusnya di matematika. Gimana nih pendidikan matematika? Kan teman-teman yang lain taunya matematika tuh serem. Gimana nih ketika udah masuk pendidikan matematika? Ya tidak seseram yang teman-teman bayangkan mungkin ya, dan kebanyakan kan teman-teman memikirkan pendidikan matematika itu penuh dengan angka ya. Tapi saya awalnya juga berpikiran seperti itu waktu pertama kali masuk. Tapi waktu kita masuk ke jurusannya, kita ketemu logika, aljabar, itu kayak semuanya tuh tidak tergantung dengan angka gitu. Semuanya malah banyak pembuktian yang harus kita olah dengan bahasa yang baik dan benar agar pembuktian itu bisa diterima. Jadi tidak semuanya dengan angka. Jadi banyak pembuktian ya, berarti pembuktian rumus gitu ya Kak. Saya melihat sendiri dari kacamata kakak bahwa kakak sekarang sedang mengerjakan tugas di laptopnya ya. Iya benar. Angkatan 2018 itu sendiri kalau tidak salah sudah mulai skripsi ya Kak. Ini gimana nih judul yang kakak ambil? Terutama teman-teman sendiri kan masih mahasiswa baru dan belum tahu nih skripsi itu seperti apa dan bagaimana gitu. Bahkan taunya skripsi itu serem. Gimana nih Kak? Udah mulai skripsi? Nah, kalau mulai skripsinya sih belum, baru kemarin diminta sama prodi mengumpulkan judul sama rumusan masalah, dan itu pun belum tentu diterima kemungkinan. Baru milih-milih dosennya juga gitu sih. Berarti sudah pembagian dosen pembimbing? Iya, pembagian dosen pembimbing, tapi belum diberitahu yang fixnya gimana, baru mengisi Google Form aja. Wah, ternyata seperti itu ya, sudah mulai memasuki akhir-akhir masa-masa penghakiman. Semangat ya Kak Intan untuk skripsinya nanti.
Ya, Nah, kalian masih panjang perjalanannya saya sendiri. Oke, nih Kak Intan sendiri selama kuliah permasalahan apa sih yang paling sering ditemukan? Entah itu sewaktu offline, iya kan Kak Intan 2018 sudah menerima kuliah offline ataupun online. kalau offline mungkin permasalahan yang sering terjadi itu untuk mengatur waktu ya antara kegiatan dan perkuliahan. Kebanyakan kan kita tahu sendiri Sanata Dharma mewajibkan 10 poin. Pastinya mahasiswa baru kita mengejar 10 poin itu dong. Iya, benar Dengan sekali. dan segala macamnya. Kadang kesulitan untuk mengatur waktunya. Belum lagi kalau misalnya dapat kuliah sampai sore ataupun ada kegiatan lainnya di sore. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu dan mengatur kesehatan pola makannya juga. Apalagi kita kan anak Anak kos kos, gitu. iya benar sekali Kak Intan. Duh, gimana nih Kak Intan? Anak kos juga ini, aduh, gimana nih pola makan Kak Intan udah benar atau belum? Untuk anak kos sendiri, apalagi teman-teman pasti tahu ya kalau kos itu biasanya ibarat makan mie terus gitu ya. Biasa orang-orang awam dengernya gitu, kalau ngekos itu pasti makan mie ataupun ngekos itu pasti nggak bisa makan enak. Gimana nih Kak Intan? Ada perlu klarifikasi bahwa anak kos itu bisa hidup enak atau emang benar anak kos itu kerjanya makan mie? Kalau saya pribadi nggak bisa makan mie terlalu banyak karena punya amandel, jadi kudu benar-benar Jaga pola makan. pola makan. Dan untuk yang bilang selalu makan mie itu kayaknya mungkin ada tapi jarang. Kalau saya pribadi nggak bisa makan mie terus. Apalagi sekarang udah ada GrabFood, GoFood gitu ya. Jadi jelas. Kita udah GoFood dengan promo yang Iya, kita nggak bisa pungkiri kalau promo untuk mahasiswa itu lumayan banyak, terutama sejenis pembelian sekian dari harga sekian-sekian akan mendapat potongan sekian-sekian. Itu sangat membantu anak kosan ya terutama. Jadi tidak pasti makan mie, hanya sebagian orang yang merasa kurang, kurang, merasa butuh hemat terus gitu. Tapi sebenarnya walaupun ngekos tetap harus menjaga pola makan. Kalau tidak nanti sakit, terutama kita kuliah banyak tugas. Nah, gimana nih Kak permasalahan yang sering terjadi ketika Kakak online kuliahnya secara tiba-tiba 2020 Maret kita mulai kuliah online. Jadi gimana nih Kak? Kalau untuk online sudah pasti kesulitan semua mahasiswa yaitu jaringan. Waduh, iya benar sekali. Awal selain teman-teman yang pulang ke daerah masing-masing yang sinyalnya kurang baik, saya di kos juga pun merasakan jaringan yang kurang baik untuk wifi. Iya benar sekali, kendala jaringan sering terjadi. Selain itu perangkat yang kurang mendukung seperti laptop ataupun HP yang kurang mendukung untuk online, misalnya penyimpanan atau RAM-nya yang tidak kuat untuk berbagai aplikasi, dan juga untuk misalnya ada dosen yang ujiannya mau online on cam, itu kan kita harus on Zoom, harus on WA, harus on browser, lalu belum lagi untuk scan jawaban, itu memerlukan RAM yang cukup banyak. Jadi sepertinya itu suatu kendala yang saya alami ketika penguploadan ujian yang berbarengan dengan on cam. Iya, terutama saya merasakan sendiri ketika semester 1 kemarin mulai online mengupload file tuh LMS sering mengalami gangguan ya. Tapi untuk semester 2 ini sudah tidak, soalnya penanggulangan dari pihak kampus pun sudah sangat baik. Oke. Untuk sekarang sudah cukup lancar, tidak berebutan lagi setiap pagi. Iya benar, dulu kita harus harus aktif lebih pagi, harus udah login dan harus melakukan presensi dengan lebih cepat daripada yang lain. Soalnya jika terlambat masuk, LMS akan error, agak susah untuk dimasukin. Tapi sekarang sudah ditanggulangi dengan sangat baik dan sekarang sudah tidak berebutan. Itu sangat
Ya, awal kuliah offline online tuh memang sangat begitu menggemparkan ya. Suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba jadi server juga mengalami kendala. Oke. Nah, untuk Kak Intan sendiri nih, permasalahan-permasalahan yang telah terjadi tadi, gimana sih cara Kak Intan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, entah itu waktu offline yang kuliah offline yang berupa kegiatan dengan kegiatan kuliah harus diimbangi, ataupun kuliah online mengenai jaringan, kendala-kendala tertentu. Kalau dari offline ya, kalau offline tuh biasanya saya membuat jadwal rutin ya setiap hari. Misalnya besok itu mau ada acara apa aja, itu didata. Misalnya ada rapat apa, didata, jangan sampai kelupaan dan malah bertabrakan jadwalnya. Kalaupun ada tugas kelompok dadakan, diusahakan utamakan aja tugas kuliah. Lalu kalau untuk online biasanya kita harus sedia kuota cadangan ya. Kalau wifi kos itu tiba-tiba mati atau tiba-tiba putus gitu kan. Lalu kalau misalnya perangkat, kan saya udah semester 6 ini ada micro teaching gitu kan, memerlukan perangkat laptop yang mendukung. Biasanya saya pinjem ke teman kos biar lancar waktu praktek gitu. Jadi harus tetap punya relasi ya, agar dapat membantu ketika sulit. Ya, saya juga setuju bahwa kita tuh harus mengutamakan tugas terlebih dahulu sebelum mengutamakan organisasi, karena poin yang diberikan oleh universitas sebagai pelengkap wisuda nanti untuk kelulusan itu merupakan pelengkap, bukan tugas utama kita sebagai mahasiswa. Terutama saya sedikit melihat-lihat bahwa teman-teman saya ada beberapa yang karena mahasiswa semester baru ya, belum terbiasa dengan organisasi, dengan tugas, mereka mementingkan organisasi, sedangkan mereka tidak sadar bahwa tugas mereka itu adalah mengerjakan tugas-tugas itu. Saya sebagai anggota kelompok cukup geram karena harus menyesuaikan dengan mereka, sedangkan mereka selalu sibuk, padahal tuh harusnya tugas bersama. Ingat teman-teman bahwa tugas kalian di Universitas Sanata Dharma ini adalah kuliah. Organisasi adalah pelengkap. Jadi bukan tidak perlu diprioritaskan, tapi prioritaskanlah apa yang menurut Anda lebih penting, teman-teman. Oke, saya jadi ikut emosian. Agak baperan ya, soalnya apalagi online ini cukup sulit loh untuk koordinasi kepada teman-teman tuh sulit. Kak Intan gimana nih? Online mau kerja kelompok, ada nggak nih teman-teman yang susah banget dikontak atau dikontak untuk diajak kerja kelompok? Pasti pernah ya, apalagi online kayak gini. Aduh. Pastinya ada, baru chat tadi siang, entah dibalas malam atau bahkan dibalasnya besok gitu. Ya, cukup geram ya. Padahal tugas deadline-nya udah dekat. Apalagi yang nggak tahu deadline dan nggak tahu tugasnya apa, wah. Iya. Tugas kelompok kita tidak ditulis bahwa kita yang paling berkontribusi, karena tidak, itu tugasnya tugas kelompok. Padahal kita yang cari A, cari B, cari si C, ngirim ini, ngirim itu, bahkan alasannya LMS ku nggak bisa dibuka. Ya baiklah teman-teman, semester ini server kita udah sangat baik, mohon pengertiannya. Baperan banget, ampun. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana nih Kak Intan, udah kuliah di Sanata Dharma, udah semester 6 nih. Apakah menurut Kak Intan Sanata Dharma ini udah nyaman atau belum nih di hati Kak Intan? Kalau nyaman dan nggak nyaman sih udah nyaman ya dengan Sanata Dharma ini. Apalagi lingkungannya, apalagi kampus 3. Kampus 3 adem ya. Adem, bikin kangen. Udah nyaman, ingat Kak Intan, nyaman tapi nggak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Kita harus
udah harus cepat wisuda, udah ditunggu di kampung. Ibu guru Intan udah mau datang. Oke. Apalagi sumpah lupa. Oke. Terima kasih banyak Kak Intan mengenai sharingnya pada hari ini ya Kak Intan. Baik teman-teman, terima kasih juga telah menyaksikan podcast singkat dari saya, Bincang-Bincang Santai bersama Kak Intan. Jangan lupa like and comment ya teman-teman. See you. Terima kasih teman-teman.